Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita teruskan ya bicara tentang istilah-istilah sufi. Jadi masih kita bahas tentang diri kita ya, tentang nafsu. Jadi sudah kita bahas penciptaan nafsu 4 jenis. Hari ini saya mau teruskan dengan ketika kita menggunakan keempat jenis nafsu itu, ya munculnya bagaimana. Okay. Berarti setiap tindakan yang kita lakukan itu berarti kita sudah mengaplikasikan salah satu dari nafsu itu ataupun lebih dari itu ya. Jadi kalau nafsu pertama ketika tidak bertindak itu sesuai dengan kondisi pertumbuhan ya, yaitu bertambah atau berkurang. Jadi kalau kita menjaga dengan baik itu nafsu sudah terkontrol. Tapi kalau tidak, muncullah nafsu-nafsu yang dinamakan pertama ammaratun bisu, ketika dia tidak peduli apa yang dia makan ya, karena dia lapar asal saja dia makan, itu ammaratun bisu. Kemudian dia tidak peduli bagaimana caranya mendapatkannya, itu makanan itu ya. Ketika dia tidak peduli halal atau haramnya, caranya ya, dia merampas, mencuri, menipu untuk mendapatkan makanannya, di saat itu dinamakan nafsu ammaratun bisu yang sesuai dengan nafsu pertama ya. Kalau dia menjaga syariat, menjaga batas-batas halal haramnya, dia menjaga batas takarannya, dia menjaga batas bagaimana cara mendapatkannya, pastikan itu halal juga, dia sudah masuk ke nafsu yang tenang ya. Dalam nafsu pertama ini berarti dia akan senang dengan apa yang dia dapat ya. Dia akan senang dari segi jasadnya dan segi rohaninya juga, karena Nabi sangat menekan tentang itu ya. Barang siapa memakan sesuatu yang haram 40 hari ya, ibadahnya tidak diterima, berarti sangat merusak rohaninya ya. Itu sebenarnya banyak orang yang korupsi, yang curang, yang suka mencuri, suka menipu, suka semuanya itu, ujung-ujungnya mereka tidak punya keinginan untuk beribadah karena tidak merasakan manisnya iman itu, tidak merasakan manisnya ibadahnya, tidak merasakan ada manfaatnya, tidak merasakan cahaya yang seharusnya dia dapat ya. Semuanya hilang karena dia memakan satu suap yang tidak halal. Satu suap ya, Nabi mengatakan barang siapa makan satu suap saja 40 hari ibadahnya tidak diterima. Seperti solatnya, puasanya, semua yang kebaikan yang dia lakukan, sedekah, haji, umrah, semuanya, zikirnya, baca Qur'annya, semua tidak diterima Allah ya. Kalau tidak diterima Allah, rusak rohani. Itu satu sisi. Sisi lain, rusak jasadnya juga, karena tidak memberikan yang seharusnya. Kalau dia mengambil dengan cara yang tidak baik, itu sebenarnya dalam nafsu pertama ini yang ammaratun bisu itu sangat merusak. Tapi ketika Allah memberikan sedikit kesadaran, dia mulai memikirkan apa yang dia sudah makan ya.
seperti ceritanya bapaknya Syekh Abdul Qadir Jalaini tentang apel itu. Ya. Dia mulai memikirkannya. Setelah dia makan, dia pikir, oh belum saya minta izin. Gitu. Ini muncullah cerita-cerita yang luar biasa. Ya. Karena dia mulai, itu dinamakan nafsu lawamah. Dia sambil dia lakukan itu, sambil dia mengeritik dirinya sendiri. Dan ketika itulah ada kebaikan. Karena berikutnya dia bertaubat dan dia bertindak, dia melakukan apa yang seharusnya untuk memperbaiki. Ketika dia sudah memperbaiki diri, insya Allah yang tadi hilang cahayanya, sekarang cahayanya kembali. Ya. Berarti semua ibadahnya diterima Allah. Ya. Di saat dia bertaubat. Okay. Ketika dia mulai menggantinya dengan yang baik. Berarti dia memakan yang halal. Dia pastikan itu. Ketika dia pastikan, tindakannya sudah berubah, yaitu mengeritik diri sendiri. Ya. Ketika dia senantiasa memperhatikan itu, senantiasa menjaganya, dia akan masuk ke mutmainnah. Dan disinilah dia bisa berzikir, dia bisa beribadah dengan baik, dia bisa baca Quran, dia bisa menuntut ilmu, semuanya Allah bukakan. Kan ada cahaya. Jadi ketika kita merasa sulit, ada kemungkinan, itu banyak perkara lain, tak ada kemungkinan makanannya kurang beres, ya, kurang halal, apakah atau ainnya, bendanya itu kurang halal, ataupun caranya kurang halal, ataupun termasuk kurang halal itu dia tidak membayar zakat, ya, dan termasuk itu juga merusak, dia tidak mengutamakan yang lain kalau yang lain memerlukan, ya, berarti harus pastikan orang sekitar dapat juga, ya. Itu sangat penting. Kalau tidak, merusak ibadahnya. Ya, sampai Allah tetapkan suratul Ma'un. Ma'un itu bercerita tentang orang tidak peduli tentang tetangganya, tidak peduli tentang orang yang memerlukannya. Walaupun dia rajin sholat, tapi tidak diterima Allah. Jadi Allah mengatakan fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Ya. Berarti dia tidak akan dapat. Ya. Walaupun rajin sholat, rajin berzikir, rajin baca Quran, rajin menuntut ilmu, tidak dapat. Karena dia tidak menjaga itu. Ya, sangat penting. Ya, jadi ini berkaitan dengan nafsu pertama, begitulah dengan minumnya, begitulah dengan berkembang biaknya, semua berkaitan dengan pertumbuhannya. Ya. Kalau dia jaga dengan baik, pertumbuhannya baik. Kalau tidak menjaga dengan baik dari sisi gizinya dan sisi rohaninya, dua-duanya, ya, tidak akan, kalau tidak menjaganya dengan baik, tidak akan bertumbuh dengan baik. Ya. Kalau dia jaga, pertumbuhannya baik. Ini nafsu pertama. Nafsu kedua itu berkaitan dengan panca inderanya. Jadi kalau ammaratun bisu itu dia tidak menjaga panca inderanya, dia tidak membatasi dirinya mendengarkan yang baik, ya, asal saja dia dengarkan, ya, baik atau tidak baik, semua ucapannya kotor yang tidak baik, ya, suka caci maki semuanya. Kalau dia terus begitu, berarti masih dalam kondisi ammaratun bisu, tapi dia nafsu kedua. Ya, nafsu pertama asal makan saja, nafsu kedua ini berkaitan dengan dia suka atau tidak suka. Jadi dia tidak peduli apa yang dia suka, dia tidak peduli apa yang dia tidak suka, dia tidak, ya, tidak ada kepedulian. Jadi walaupun ada kekuatan-kekuatan yang Allah berikan, ya, pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, peraba, semuanya, dia tidak menghiraukannya, dia tidak memanfaatkannya. Berarti dia tidak menghidupkan, ya, sisi nafsu itu. Jadi asal saja. Ketika asal saja, itulah ammaratun bisu. Ya.
ya, asal melihat apa saja, ya, karena itu pendengaran, penglihatan, apa yang mempengaruhi hati kita itu sangat merusak kalau kita tidak menjaga batasnya. Ya. Itu sebenarnya banyak yang kita lihat, yang kita dengar itu terbayang terus, terngiang-ngiang terus itu. Ya. Jadi waktu mau salat itu terbayang semua itu. Ya, itu yang tidak baik. Ya. Nah, ini namakan ammaratun bisu untuk nafsu kedua. Dia asal saja mendengar, asal saja melihat, asal saja merasakan, asal saja ya meraba. Ya. Tapi kalau dia menjaga syariatnya, membatasi dirinya, menjadi hidup rohaninya. Ya. Ketika dia menjaganya, ya, dan sudah mulai masuk ke nafsu lawamah, yaitu dia menyesali apa yang dia dengar tadi, ya, dia menyesali apa yang dia lihat tadi, ya, dia beristighfar. Sesuatu yang haram dia lihat, sesuatu yang haram dia dengar, sesuatu yang haram yang dia sentuh, semuanya itu dia istighfar, ya, dia menyesalinya. Itu lawamah, nafsu lawamah yang untuk nafsu kedua ini, ya, jadi berkaitan dengan panca inderanya. Selalu dia mengeceknya, selalu dia sampai satu saat sudah tidak bolak-balik lagi, baru mutmainnah. Dan ketika dia mutmainnah, dia bisa berzikir dengan baik, bisa baca Quran dengan tenang, dia bisa menuntut ilmu dengan mudah. Ketika dia susah menuntut ilmu, mungkin ada kaitan dengan nafsu kedua. Yang tadi ada kaitan nafsu pertama, ini juga ada kaitan dengan nafsu kedua. Kalau dia sembarangan mendengar saja, itu mengganggu solatnya. Ya, ketika solat Allahu Akbar, ya, semua ucapan-ucapan yang tidak baik muncul. Ya, karena itu akan diungkitkan oleh syaitan. Semua yang dia lihat yang haram itu, yang tidak baik, akan dimunculkan. Itu semua dia tidak bisa khusyuk dalam solat. Ya, jadi harus dihalangi. Ya, nafsu kedua ini harus dihalangi. Karena nafsu kedua ini ada panca indera luar, panca indera dalam. Itu yang merusak. Karena apa yang kita dengar, kita lihat, kita rasakan, semua itu akan memicu panca indera dalam. Ya. Nah, itu membuat kita sibuk dengan itu. Ya. Membentuk semua, ya, kecurigaan. Membentuk semua keraguan kalau tidak baik. Ya. Nah, akan membawa pada tindakan-tindakan yang tidak baik. Ya. Karena mengajarkan kita cara-cara mengakali, ya, segala sesuatu. Padahal seharusnya panca indera dalam itu membuat kehidupan kita mudah. Ya. Membuat kita hidup dengan mulus, dengan tenang. Tapi kalau sudah tidak kita menjaga dengan baik, hanya ammaratun bisu saja, semua cenderung pada tidak baik, mendengarkan yang tidak baik, melihat yang tidak baik, merasakan yang tidak baik, membuat kesimpulan yang tidak baik, ya. Jadi penuh dengan buruk sangka. Di sinilah munculnya buruk sangka, ya. Karena dia melihat segala sesuatu itu dengan cara yang tidak baik. Jadi melihat yang baik pun dia melihat dengan cara yang tidak baik. Ya, ada kebaikan pun dia selalu merasakan yang tidak baik. Jadi kondisi ini surga pun menjadi neraka buat dia. Ya. Karena dia approach-nya, cara mengambil kesimpulan dari setiap apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, semuanya itu dengan cara yang tidak baik. Ya, berarti nikmat yang diberikan Allah itu menjadi nikmah, ya, sumber kesengsaraan, ya, sengsara, ya, karena dia selalu melihat sisi negatifnya, ya. Dikasih 100.000 komplain, karena dia
harapkan 1 juta, ya, dia tidak bersyukur karena dia melihat orang itu kaya, kenapa hanya kasih 100.000 saja? Dia lupa bersyukur. Ya. Kenapa saya dikasih ini saja? Kenapa saya kasih itu saja? Karena semuanya menjadi sumber ketidakbaikan. Dari situ, kalau begitu, tetap ammaratun bisu. Tapi ketika dia menyesalinya, setelah dia bersikap yang tidak baik, kemudian dia terpikir kembali, seharusnya dia bersyukur, kemudian dia beristighfar. Nah, itu sudah masuk lawamah. Ketika dia mulai mengeritik dirinya, kenapa tadi bersikap begitu, seharusnya bersyukur. Ya, dari sini ya, syariat memainkan peran lagi. Ya, karena syariat itu harus pastikan, ya, dia dapat itu halal. Ketika dia dapat, ditambah lagi dengan adab, yaitu ketika dia dapat, dia harus bersyukur. Ya, jadi di sini ada syariat dan ada tarikat namanya. Ya, tarikat itulah cara dia menyikapi. Jadi ketika dia menyikapi dengan baik, menjadi baik. Ya. Jadi nafsu lawamah itu sangat memainkan peran. Ketika dia senantiasa mensyukuri, senantiasa memperlakukan semua dengan baik, senantiasa mengganti prasangka buruk itu menjadi baik, dia akan masuk ke nafsu mutmainnah untuk nafsu kedua ini. Sampai dia bisa memanfaatkan setiap situasi, setiap kondisi. Karena ya muncul kekuatan nafsu, panca indera dalam itu, jadi bisa menarik pengertian, bisa dia membentuk pengertian baru, dia bisa menyimpannya dan bisa menggunakannya pada kondisi-kondisi yang diperlukan. Ya, begitulah dengan kehidupannya, dia bisa mengatur kehidupan dengan baik, dia bisa membangun, dia bisa menyusun segala sesuatu dengan baik. Ya, jadi itu sebabnya Nabi pernah berkata, ya, at-tartibu nisfu hayah. Ketertibannya, keteraturannya itu separuh hidup. Ya. Nah, ini nafsu kedua ini. Ya. Kehidupannya menjadi mudah. Ya. Bisa menikmati dengan baik kehidupan duniawi. Ya. Dari makan, minum, semua. Kalau dia melakukannya dengan teratur. Begitulah tidurnya, istirahatnya. Begitulah dengan kerjanya. Kalau dia kerja dengan teratur, hasilnya ya lumayan, hasilnya ya, memuaskan. Kalau tidak teratur, ya, dia capek terus dan tidak memberikan hasil yang baik. Jadi kalau dia bisa memanfaatkannya, ya, dan itu akan membuat ya kurang prasangka buruk. Karena sebenarnya dia sudah mengatur dengan baik. Kalau tidak mengatur dengan baik, dia selalu menyalahkan yang lain. Ya, ya paham? Ya, kurang inilah, kurang itulah, macam-macam. Kalau dia mengatur dengan baik, tidak pernah akan kekurangan. Karena dia tahu cara untuk mengaturnya. Ya, ini nafsu panca indera. Ya. Jadi seterusnya, kalau sudah, jadi hidupnya tenang kalau dia sudah mengatur dia. Berarti dia menjaga syariatnya dan menjaga adabnya. Ya. Ketika dia senantiasa melakukan itu, baru muncul ya, nafsu ketiga. Ya. Jadi nafsu ketiga masih ada sedikit. Jadi semakin meningkat itu, berubah dari banyak amaratun bisu, ya, banyak lawamah, sedikit mutmainnah. Kalau masuk ke nafsu ketiga, sedikit. Masih ada, tapi sedikit. Nafsu ammaratun bisu. Ketika dia mulai bertafakur, mulai menghubungkan pada Sang Pencipta, masih ada sedikit ammaratun bisu, yaitu dia menjadi sombong, menjadi merasa dirinya lebih baik awal-awalnya.
Ya, ketika dia mulai mengetahui bagaimana harus bertafakur, bagaimana dia harus berzikir, bagaimana dia harus mendapatkan ilmu, semua itu tahap awal itu biasanya membuat dia sombong. Itu tetap ammaratun bisu, tapi kurang dibandingkan dengan nafsu pertama kedua, ini kurang. Ya. Ketika dia berguru, karena intinya dia harus berguru, nafsu ketiga ini, supaya guru membimbingnya, ada mursyid yang membimbingnya. Ketika dia pasrah pada guru, dia akan muncul satu sifat, yaitu guru akan mengingatkan dia tentang cara pikirnya salah, cara zikirnya salah, cara menuntut ilmunya masih salah. Jadi ketika dia mengganti semua itu dengan nasihat guru, dengan bimbingan guru, akan menjadi baik. Ya. Jadi lawamanya sedikit juga, tidak banyak. Amarahnya sedikit, lawamanya sedikit. Jadi akan lebih cepat masuk ke mutmainnah. Lebih cepat dia akan langsung tenang. Semakin cepat dia pasrah pada guru, semakin cepat dia tenang. Karena dia tahu guru itu hanya mengajak pada kebaikan. Dia tahu guru itu hanya akan membimbingnya. Dia tahu bahwa guru tidak akan menyesatkannya. Dia tahu semua itu. Berarti dia akan langsung dapat cahaya dari guru karena dia laksanakan dengan baik. Ya. Kalau di sini semua mainkan peran. Dia harus tetap jaga syariat. Ya, untuk membatasi nafsu pertama, dia harus tetap jaga syariat dan adab, itu tarikatnya dengan baik. Baru masuk ke nafsu ketiga ini dan lebih banyak tenangnya. Ya. Jadi berarti awalnya senang dan susah, ya. Semuanya naik turun. Sampai ke nafsu ketiga dia akan mulai tenang. Ya. Ya, tidak banyak naik turun lagi. Awalnya sedikit, awalnya masih ada amaratun bisu, masih ada lawamah, tapi lebih banyak mutmainnah dan seterusnya. Okay. Dan semakin dia melaksanakan dengan baik, semakin dia mematuhi gurunya supaya ya hidupnya teratur, terbimbing, terarah. Ya, semakin terarah, semakin tenang dia. Ya, karena memang itu tugas guru. Okay. Supaya Allah mencurahkan rahmat terus. Allah mencurahkan keberlimpahan. Allah membukakan hatinya untuk menerima cahaya, untuk menerima ilmu yang sejati, untuk menerima rahasia-rahasia, untuk semua yang Allah persiapkan untuk setiap diri. Ya, sudah ada semuanya. Ya, tapi dia harus patuh pada guru. Dia harus patuh pada aturan yang ada. Sebagaimana nafsu pertama aturannya syariat. Yang nafsu kedua aturannya syariat dan adab. Dan ketiga ini melaksanakan semua itu dan dia tambahan dengan cahaya. Ya, nafsu ketiga ini mulai Allah limpahkan cahaya. Terus setiap apa yang dia lakukan sesuai dengan instruksi guru, ada cahaya. Berarti ada ketenangan. Berarti ada rahasia-rahasia yang luar biasa yang senantiasa akan dibukakan. Ya. Sedikit demi sedikit akan dibukakan terus. Itu sebabnya lebih banyak tenangnya hati kalau sudah nafsu ketiga. Ya. Nafsu yang pertama, satu kali tidak makan saja tidak tenang. Ya. Mulai lapar sedikit sudah tidak tenang. Kalau nafsu ketiga itu puasa seharian masih tenang. Ya. Karena dia tidak terpengaruh oleh makan minumnya lagi. Ya. Dia hanya makan karena menjaga, karena diperintahkan Allah. Kulu washrabu, ya, wala tusrifu. Ya. Dan laksanakan itu bukan karena nafsunya, karena perintah Allah. Berarti dia akan dapat pahala
Makan dan minum pun dapat pahala. Karena dah laksanakan perintah Allah. Kemudian dah laksanakan sesuai dengan sunnah Rasul, tambah lagi pahala. Ya. Berarti ketika nafsu ketiga ini makan, tidak sama dengan nafsu pertama makan. Ya. Ketika dia tidur, tidak sama dengan nafsu pertama tidur. Ya. Ketika dia berkembang biak, tidak sama dengan nafsu pertama. Beda. Ya. Jadi lebih banyak tenangnya, karena dia dapat sesuatu terus. Ya, dapat manfaatnya, dapat hikmah. Ya, dia dapat pemahaman yang mendalam. Dia dapat cahaya. Begitu banyak. Berarti semuanya digolongkan, dia dapat rahmat ilahi. Ya. Rahmat turun terus, ya. Adilnya. Jadi ketika itulah menjadi nafsu yang mutmainnah. Jadi nafsu ketiga yang mutmainnah. Ya. Nafsu ketiga ini langsung dari mutma itu langsung masuk ke radiyah. Dia sudah senang, dia sudah pasrah, ya. Dia sudah menerima apa ada. Berarti segala apa yang dia hadapi semuanya menyenangkan. Semuanya memberi manfaat. Semuanya menguntungkan. Semuanya ya mencerahkan. Ya, memberi cahaya. Ya. Nafsu ini luar biasa. Tapi tidak berhenti di sana. Ya. Berikutnya, tidak ada nafsu amaratun bisu. Ya, nafsu keempat ini tidak ada. Ya. Langsung tenang. Ya. Dalam kondisi, tapi tenangnya bolak-balik dengan tidak tenang, tapi tidak tenangnya beda. Yaitu selalu di sebalik. Jadi Allah ingin dia merasakan sesuatu yang sangat luar biasa di sebalik kebiasaan ini. Itu sebabnya dia selalu baqa dalam fana. Dia selalu naim dalam syaqa. Ya. Dalam kesengsaraan secara lahiriah dia tetap bahagia. Ya, tetap nikmat. Ya. Nah, ini menjadi sebalik. Ya. Kalau nafsu pertama, kedua, ya, ketiga sedikit, dia syaqa dalam naim. Ya. Dia dapat nikmat, tapi tetap sengsara. Tapi kalau masuk nafsu keempat ini menjadi sebaliknya. Dia sengsara, tapi nikmat. Ya. Jadi menjadi sebaliknya. Karena Allah ingin orang yang sudah masuk dalam kondisi ini benar-benar pasrah pada Allah. Benar-benar senang dengan ketentuan Allah. Dan ketika saat itu dia sudah mutmainnah, sudah tenang, dan sudah radiyah, sudah mardiyah, sudah disenangin Allah, dia senang dengan kondisi apapun. Orang sedang menangis, dia sedang ketawa. Ya. Orang sengsara dalam kondisi apapun, dia bahagia terus. Itu sebab guru saya pernah menulis sebuah syair tentang musim kahar. Ya. Seorang sufi melalui satu tempat kemarau. Ya. Dia menyanyi senang sekali. Ya, akhirnya dicemooh, ya, dicela orang. Kenapa? Ini semua orang sedih, menangis. Kamu malah menyanyi dengan senang. Ya. Dan sufi ini mengatakan, bagaimana tidak? Tadi saya melalui tempat yang subur, yang makmur. Ya, tak ada orang yang ya Allah, ya Allah. Di sini semuanya ya Allah, ya Allah. Ya. Itu sebenarnya saya senang. Ya. Dia naim. Ya. Dalam kondisi sengsara, dia nikmat sekali. Karena dia tahu semua orang sudah dekat, lebih dekat pada Allah. Ya.
Ya. Jadi cara dia melihatnya terbalik. Ya. Itu sebenarnya waktu terjadi tsunami, banyak orang sedih karena lebih dari 200.000 orang meninggal. Saya senang. Karena lebih dari 200.000 orang masuk surga tanpa hisab. Ya, yang masih hidup itu yang sengsara sebenarnya. Tidak ada tempat, rumah sudah hancur, tidak ada bisnis, tidak, ya. Nah, itu yang sengsara. Ya. Yang bahagia itu yang sudah meninggal, sudah masuk surga. Ya. Nah, itu cara melihat ya, dengan baik. Itu sebabnya ya sekarang banyak orang komplain tentang perilaku Yahudi terhadap Palestina. Ya, Israel. Padahal sebenarnya Israel, orang Yahudi masukkan orang Palestina ke surga. Ya. Dia mengantar, setiap hari ada yang diantar ke surga. Itu luar biasa sekali. Kalau kita melihat dari sisi sana, kalau lihat sisi sini pasti sedih. Setiap hari ada yang meninggal, ya pasti sedih. Tapi lihat di sisi sana, kita akan senang. Tiap hari diutus ke surga. Malah kalau kita perhatikan, banyak yang menjadi sangat ya, kuat iman mereka. Ya, dalam kondisi begitu lebih banyak hasilnya hafiz-hafiz. Ya. Jadi kuat. Karena Sayyidina Ali pernah berkata, pohon yang tumbuh di padang pasir itu jauh lebih kuat daripada pohon yang tumbuh di tepi sungai. Angin tiup saja sedikit saja tumbang, patah. Ya. Pohon yang tumbuh di padang pasir ada yang sampai sekarang itu pohon sahabat itu sampai sekarang masih hidup di tengah-tengah ya tanda tandus. Nah, bertahan terus ya. Jadi berarti orang yang tangguh itu adalah orang yang melalui kesulitan. Kalau melalui kemudahan, sedikit saja ditiup saja, sedikit dicemooh sedikit sudah patah semangat, ya. Berarti harus digoncang terus, ya, diuji terus, baru hasilnya, ya, menghasilkan yang tangguh, ya, iman yang kuat. Ya. Jadi jangan bersedih kalau orang ya harus kena ujian. Itu baik. Syafatullah ketika ditanya kenapa manusia harus diuji, beliau hanya menjawab, ya, lihat ya, emas itu harus dibakar. Semakin dibakar semakin murni. Kalau diambil dari tambang itu masih campur dengan kotoran, dengan tanah, dengan apa saja. Kalau dibakar, bakar, akhirnya jadi murni. Begitulah jiwa kita. Semakin banyak ujian, semakin mempunyai jiwa yang murni, yang bagus. Ya, itu sebabnya paling banyak ujian itu adalah para nabi, para rasul, ya, lebih para imam, ya, para wali, ya. Jadi semakin sedikit ujian, semakin sedikit iman. Semakin kuat iman, semakin banyak ujian. Ya. Ya, jangan komplain lagi. Ya, kalau ada ujian, karena itu proses untuk memurnikan ya, diri setiap orang. Ya, paham sekarang? Ya, ini semua sudah terbalik. Tadi nyaman-nyaman sampai nafsu ketiga nyaman-nyaman. Masuk nafsu keempat, ya, tidak paham lagi. Yang semuanya terbalik. Ya. Itu Allah ingin memurnikan nafsu kita semurni-murninya. Ya. Karena nafsu ketiga walaupun tenang, tapi tenang dengan kondisi dunia. Ya. Nafsu keempat tenang dengan Allah. Ya, walaupun dalam kondisi tidak tenang. Ya. Walaupun dalam kondisi sengsara. Itu sebab banyak wali Allah sering sakit-sakit.
diuji terus. Jasadnya sakit, tapi hatinya tidak pernah sakit. Ya. Itu kondisi wali Allah. Ya. Tapi kondisi orang biasa, sering Allah sehatkan mereka karena hatinya masih sakit. Ya. Berarti kalau jasad sakit, parah. Sekurang-kurangnya jasadnya sehat, supaya bisa merawat hati yang sakit. Terbaik. Ya. Dari wali Allah, ya, jasadnya sakit, tapi hatinya sehat. Ya. Ya, semuanya terbalik. Gitu. Itu sebenarnya dia dalam keadaan izzun, ya, dimuliakan, walaupun dia direndahkan. Karena orang yang memperjuangkan kebenaran itu selalu akan direndahkan. Perhatikan, sejarah membuktikan itu. Ya, Sayyidina Ali mengatakan, mengatakan yang hak, yang benar itu, ya, menyisakan saya tidak punya teman. Membuat saya tidak punya teman. Karena tiap kali nafsu muncul, dia menyerangnya. Orang lari. Orang membenci dia. Ya. Ya. Karena dia, ya, tidak pernah mundur. Ya. Kalau sistem peperangan orang Arab itu, orang Arab ada karra wa farra, serang dan mundur, serang mundur. Sayyidina Ali serang saja, tidak pernah mundur. Sampai ujung. Ya, itu cara Sayyidina Ali. Ya, cuma karra, tidak pernah farra. Ya. Ya. Nah, itu sebabnya beliau akhirnya tinggal hanya beberapa orang saja yang bersama beliau. Yang lain tidak bisa. Lari semuanya. Ya. Berarti semakin kuat kita, ya, mengungkitkan tentang masalah nafsu, semakin lari. Selalu begitu. Ya. Kalau kita belai saja, semua akan tetap. Ya. Tapi guru saya mengatakan harus di antara. Dibelai, diserang, dibelai lagi. Karena tujuannya supaya dia menyadari tentang kejahatan nafsunya, itu aja. Jadi harus cari, ya, taktik, cari teknik yang sesuai dengan setiap orang. Ya, ada yang bisa diserang terus, itu sangat sedikit. Kebanyakan harus dibelai terus. Ya, begitu, ya. Itulah. Jadi ini, ya, kaitan apa, istilah-istilah yang Allah gunakan. Karena dalam Quran kalau diperhatikan, Allah sering mengutamakan tindakan daripada menjelaskan, ya. Seperti nanti tentang akal. Seluruh penggunaan akal dalam Quran itu ada tindakan. Tidak banyak jelaskan tentang kondisi akal. Ya. Walaupun ada isyarat, ya. Sebagaimana nafsu ini juga ada isyarat. Wa nafsin wa ma sawwaha, itu isyarat. Allah sudah sempurnakan. Tapi Allah tidak jelaskan dengan begitu detail kecuali melalui Nabi SAW dan para sahabat. Di sinilah kita tahu tentang detail-detailnya. Tapi kalau Quran langsung sebutkan tindakan nafsu, amaratun bisu, lawama, mutmainnah, dan seterusnya, sawwalah. Ya, itu semakin kita mempelajari dengan detail, semakin muncul istilah-istilah yang baru. Ya, ya, akhirnya, ya, kita memahami nafsu kita, diri kita. Oke, jadi ini cukup, ya, supaya benar-benar paham, ya, benar-benar mengenal diri kita, ya, bagaimana ketika munculnya sikap kita tidak baik, bisa kita langsung tahu, ya. Kalau tidak peduli apapun, itu nafsu ammaratun bisu, ya, tidak menjaga syariatnya, tidak menjaga adab-adabnya, dan tidak mau dibimbing, ya, tidak mau diarahkan, ya, tidak mau mendapatkan arahan.
itu semuanya masih dalam kondisi ammaratun bisu. Ketika mulai menyadarinya, mulai menyadari tindakan yang tidak baik, mulai menyadari sampai ke nafsu ketiga, memerlukan menyadari diri kita tidak bisa membimbing diri kita sendiri, harus ada pembimbing, harus ada yang bisa mengarahkan kita. Di saat itulah ya, baru bisa tenang, ya, baru bisa masuk nafsu mutmainnah. Ya. Dan kalau sudah terbimbing dan sudah diarahkan ke Allah, nanti semuanya terbalik. Ya. Jadi ketika sampai pada Allah, Nabi pun bingung. Ya, yaitu sebabnya ya, Nabi berdoa, ya Allah tambahkan aku kebingungan di dalam dirimu. Ya. Karena luar biasa. Ya. Awalnya terkadang menentang nafsu kita. Seperti Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Tak tahan. Ya. Padahal Nabi Khidir sudah mengatakan dari awal, kamu tidak akan sabar. Bagaimana kamu bisa sabar dengan sesuatu yang kamu tidak punya berita tentang itu? Berarti kamu tidak tahu tentang itu. Itu awal. Ujungnya, setelah Nabi Khidir menjelaskannya, mengatakan, wa ma fa'altu min amri. Aku tidak melakukan itu dari perintah nafsu. Aku melaksanakan perintah Allah. Ya. Terbalik dengan semua yang diketahui oleh Nabi Musa. Nabi Musa ya sudah mantap syariatnya, tidak boleh merusak harta orang lain, ya, tidak boleh membunuh nafsu yang tidak berdosa, ya, tidak boleh melakukan sesuatu tanpa ada pamrih, ya, tanpa ada bayaran karena perutnya lapar, bangun dinding, tapi orang kampung tidak mau kasih apapun. Kesal Nabi Musa, ya. Tapi Nabi Khidir mengatakan, saya bukan dari nafsu saya, Allah yang perintahkan. Ya. Paham sekarang? Nah, di sini baru siap menerima perintah Allah dengan benar. Ya, ketika nafsu ketiga masih kuat, tidak bisa menerima dengan benar, karena dia sudah merasa dirinya sudah tahu. Itu semua harus dihancurkan, semua pengetahuannya dengan sebaliknya. Ya. Ini ketika guru sudah bimbing pada Allah, menempatkan dirinya di depan pintu Allah, Allah mengambil alih. Ketika Allah mengambil alih, hancur semua pengetahuan kita. Ya. Tidak seperti apa yang kita ya, inilah kondisi fana. Tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak seperti yang kita harapkan. Ya. Tidak seperti yang kita pahami. Ya. Paham sekarang? Inilah kesempurnaan nafsu. Sudah mencapai tahap itu, sudah kuliah ilahiyah. Sudah sempurna, sudah nafsu ketuhanan. Ya. Sulit dipahami. Karena semuanya terbalik. Ya. Jadi orang yang sudah mengalami fana itu akan tahu itu. Apa maksudnya sebalik. Kalau belum mengalami, belum tahu. Ya. Bisa bayangkan begini begitu, masih belum. Ya. Ketika mengalaminya, oh, ini yang dimaksudkan guru selama ini. Ya. Nah, itu sebenarnya kenapa Allah berikan cerita 3 insiden saja cukup untuk ya menjelaskan seluruh pemahaman manusia. Ya. Nabi Khidir dengan Nabi Musa 3 kejadian saja. Tidak perlu banyak. Ya. Cukup untuk menyadarkan
ya, Nabi Musa. Setelah itu sebabnya semua orang perlu pembimbing, ya, yang membimbing ke rohani, ya. Nabi Musa itulah Nabi Khidir, ya. Kemudian bawa Nabi Musa ke depan Allah, beda dengan sebelumnya, karena sebelumnya sudah bertemu Allah, bicara langsung dengan Allah. Tapi setelah ini bicara langsung dengan Allah lain lagi. Ya. Kalau sebelumnya dengan diri, sekarang dengan tanpa diri. Jadi dua pertemuan yang berbeda. Ya. Ya, banyak orang tidak paham. Ya. Oke, bismillah. Oke. Ya, cukup ya. Ini nanti kita harus kaitkan dengan hati, dengan nafsu-nafsu ini, kemudian akal juga, kemudian roh juga. Nah, lain lagi ya. Ini baru nafsu dengan nafsu. Ya. Yaitu ya, persiapan nafsu dengan tindakan nafsu. Itu saja. Ya, belum lain masih. Berarti ini istilah sufi yang beda. Ya. Okay. Bismillah, ya, cukup ya. Alhamdulillah, insyaallah renungkan, ya, dengarkan terus supaya bisa benar-benar paham. Ya, alhamdulillah Allah berikan keringanan. Kalau dulu harus saya ulang-ulangi terus, sekarang bisa dengarkan terus. Oke, Bismillah. Insyaallah dalam 1-2 hari ya bisa dipasang, insyaallah kalau bisa. Tergantung pada Allah izinkan atau tidak. Bismillah. Wa li barakati rasulil baitin Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna bismika ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah.